Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para ustadz, segenap tokoh masyarakat, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mulai pengajian kita dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuahkan ridhonya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab tafsir ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat, Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah kabulkan segala hajat, Allah hapuskan kesalahan kita, Allah sembuhkan kita dari segala penyakit, Allah jauhkan dari segala musibah dan bala, ma'al lutfi wal afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina furina wa kulli man haqqun alaina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis salihin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan kaum Sabiin atau kaum Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka ada balasan dari Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu merasa takut dan tidak bersedih. Ini suratul Baqarah ayat yang ke-62. Kita bahas dulu munasabatul ayah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat yang lalu Allah menerangkan tentang keburukan orang-orang Yahudi. Keburukan orang-orang Yahudi yang hidup baik pada masa Nabi SAW ataupun nenek moyang mereka, di mana secara umum orang-orang Yahudi itu banyak membangkang kepada Allah, banyak melanggar aturan Allah, bahkan mereka merubah-rubah perintah dan larangan Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa perbuatan mereka yang seperti itu mendatangkan
Wa duribat alaihim, Allah letakkan, Allah jatuhkan, Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Ini jadi pelajaran buat kita. Orang Islam ini rata-rata miskin atau kaya, hina atau mulia. Masya Allah. Iya. Ya. Lebih baik miskin harta daripada miskin iman, kan gitu. Kita bertanya, kenapa banyak yang hina daripada yang mulia, banyak yang miskin daripada yang kaya? Dalam tanda petik, miskin dan kaya terserah dari sudut pandang mana. Boleh jadi hartanya kaya tapi hatinya miskin. Kenapa? Banyak melanggar, bahkan mungkin merubah-rubah. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Na'udzubillah. Nah, setelah Allah terangkan tentang perkara itu, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang terdahulu yang lurus. Orang-orang terdahulu yang soleh. Kalau yang kemarin orang terdahulu yang melanggar, kalau sekarang Allah terangkan orang-orang terdahulu yang soleh. Ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, bahwa suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, yang beliau sebelum sampai ke Islam, beliau sudah mengalami perjalanan spiritual yang cukup panjang, berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Karena sebagaimana umumnya orang Persia, beliau aslinya adalah seorang Majusi, penyembah api. Dan ketika agama Majusi ini semakin berkembang, ternyata perkembangan agama Majusi itu justru semakin amoral. Ada sekte namanya Mazdakiyah. Dalam pandangan sekte ini, harta dan perempuan itu milik bersama. Istrimu, istriku. Iya, istriku, istrimu. La haula wala quwata illa billah. Jadi rusak. Maka sahabat Salman ini batinnya gelisah, tidak mungkin ini cara hidup sebagai hamba yang benar. Maka beliau berpindah keyakinan, cari. Sampai yang terakhir itu beliau masuk ke dalam agama Nasrani. Karena di sana ada seorang rahib yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, tapi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memegang teguh syariat Injil dengan sebenar-benarnya. Masuklah beliau ke agama Nasrani ini dan khidmat. Beliau belajar, beliau memeluk agama itu, beliau beribadah dengan baik, beliau berkhidmat sampai rahib ini menjelang wafat. Menjelang sang rahib wafat, maka Sayyidina Salman bertanya kepada rahib itu, "Wahai guru, kalau nanti Anda sudah wafat, saya harus pergi kemana?" Nah, kata gurunya ini, sudah dekat zaman munculnya Nabi akhir zaman. Kalau dia sudah datang atau kalau kau mendengar berita kedatangannya, kamu harus temui dia dan beriman kepadanya. Maka sang rahib itu wafat. Itulah kenapa sahabat Salman dia tinggalkan Persia, dia pergi ke Jazirah Arab. Nah, lalu sahabat Salman di hadapan Nabi beliau menceritakan, "Wahai Rasulullah, dulu itu saya begini. Ada saya punya guru rahib fulan, orang soleh, menyembah hanya kepada Allah. Lalu di biara itu ada juga santri-santri yang lain selain saya, yang kami semua sama-sama menyembah Allah, tapi mereka semua sudah wafat. Nah, kira-kira itu di mana Rasulullah kondisi mereka itu?" Nah, Nabi SAW menjawab, mereka itu ahli neraka. Wah, sedihlah sahabat Salman, karena mengetahui bahwa orang-orang ini yang soleh-soleh tersebut ternyata ahli neraka.
rupanya jawaban Nabi itu ditegur oleh Allah. Maka turunlah ayat ini. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu, mereka yang soleh, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang tidak menyekutukan Allah, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan mereka soleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat pahala. Jadi turunnya ayat ini dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim terkait dengan perkara masa lalu Sayyidina Salman tentang teman-temannya yang baik-baik itu. Ini asbabun nuzul ya, daripada ayat tersebut. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Para mufassir mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang mukminin, kaum mukminin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi disebut Yahudi? Ulama ada perbedaan pandangan. Sebagian mengatakan orang-orang ini disebut Yahudi karena mereka ketika bertaubat dari penyembahan terhadap patung anak sapi, ya, mereka mengatakan inna hudna ilaik, kami bertaubat kepada Allah. Hudna kembali atau bertaubat. Yahudi adalah orang-orang yang kembali atau senantiasa bertaubat kepada Allah. Ada pula ulama yang mengatakan mereka disebut Yahudi karena keturunan daripada Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Ya, salah satu anak Nabi Yakub yang paling berpengaruh adalah Yahuda. Ada pula ulama yang mengatakan mereka disebut Yahudi karena kalau mereka membaca Taurat, mereka itu yatahawwad. Yatahawwad itu bergoyang begini. Coba lihat kalau mereka baca Tauratnya itu, ya kan? Nah, yatahawwad. Orang-orang yang bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Wallahu a'lam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Ini Nasoro, ulama juga punya dua pandangan atau beberapa pandangan. Yang pertama mengatakan Nasoro ini jamak dari Nasran, pertolongan. Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang mau tolong saya? Ilallah, kepada Allah. Maka begitu dijawab, nahnu ansarullah, kami akan menolong engkau kepada Allah. Bukan menolong Allah, kami yang akan menolong engkau kepada Allah. Al-Ansar, Nasara. Ada pula yang mengatakan mereka disebut Nasara karena Nabi Isa itu lahirnya di Nasirah, Nazaret. Orang-orang yang mengikuti jalannya orang dari Nasirah ini disebut Nasara, mengikut Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Syekh Nawawi mengatakan ay alladzina tanassaru, orang-orang Nasara adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Wasabiina, dan as-sabiin. Siapa itu as-sabiin? Kata Syekh Nawawi ay al-kharijina min dinin ila dinin wahum qaumun minan nasara yahlukuna wastaruusihim wasataruusihim wa yaqra'una az-zabur wa ya'buduna al-malaikah. Orang-orang sabiin ini adalah orang-orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Aslinya mereka dari kaum Nasrani. Mereka mencirikaskan diri mereka dengan cara membotak bagian tengah kepala. Tengahnya ini dibotakin, rambutnya tetap, tapi yang tengah dibotakin. Tahu kappa nggak? Makhluk mitologi Jepang itu kan ya, itu kayak gitu. Mereka yaqra'una az-zabur, membaca kitab Zabur,
wa ya'budunal malaikah, dan menyembahnya justru kepada malaikat. Jadi mereka berpandangan malaikat itu tinggalnya di bintang. Jadi mereka menyembah bintang. Nah, akhirnya berkembang. Lebih spesifik, kaum Sabi'in adalah orang-orang yang menyembah bintang. Tapi aslinya itu enggak begitu. Bergeser, lama-lama jadi menyembah bintang. Ini orang Sabi'in. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, man amana billah, siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah, ya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh. Ini kita garis bawahi, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholiha. Kenapa? Ada pemahaman ya di masa kita yang mengatakan bahwa orang Yahudi dapat pahala masuk surga, orang Nasrani dapat pahala masuk surga, orang Sabi'in penyembah bintang kalau dia beramal dapat pahala juga masuk surga. Kenapa? Ini dalilnya ya, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang, kalau dia beramal soleh, dia masuk surga, dapat pahala. Kata mereka begitu. Ini biasanya diusung oleh orang-orang yang pikirannya sudah terpengaruh dengan liberalisme dan sekularisme. Padahal kata para ulama bukan begitu pemahamannya. Pemahaman yang pertama, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang terdahulu, yang soleh, yang lurus, yang benar, yang berimannya kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka menyembahnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kata Allah, man amana billah, siapa yang di antara mereka beriman kepada Allah. Konsekuensi dari orang yang beriman kepada Allah, dia tidak menyembah kecuali kepada selain Allah. Dia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Dia akan menolak penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya. Yang kedua, Imam At-Tabari kalau saya nggak salah ingat, itu mengatakan orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat dan memegang syariat Nabi Musa alaihissalam, lalu dia beramal soleh, dia mendapat pahala terus sampai kapan? Sampai datangnya Nabi Isa bin Maryam. Ketika sudah datang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, maka orang Yahudi harus melepaskan syariat Nabi Musa alaihissalam, melepaskan Taurat, beriman kepada Nabi Isa bin Maryam, memegang teguh Injil dan syariat Nabi Isa bin Maryam. Kalau mereka beriman kepada Nabi Isa bin Maryam, memegang teguh syariat Injil dengan benar, beramal soleh, dapat pahala terus sampai kapan? Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sudah datang Nabi Muhammad SAW, mereka tinggalkan Injil. Mereka lepaskan syariat Nabi Isa bin Maryam. Mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran, dan menjalankan peribadatannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini nih, kata Imam Qurtubi, yang kayak begini ini nih yang dikatakan Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang sekarang ini mereka yang masih tetap dalam keyakinan lamanya dan menolak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah di sini mensyaratkan man amana billah, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Iman kita kepada hari akhir itu bukan sekedar beriman akan adanya hari kiamat. Beriman kepada hari akhir itu, kalau kita bikin buku, itu babnya, bab beriman kepada hari akhir. Nanti di bawahnya ada satu, gitu kan? Karena ada subnya, ada penjelasannya. Oh, saya beriman kepada hari akhir, Ustaz, tapi saya bukan muslim. Saya beriman kepada hari akhir sama seperti kaum muslimin. Nah, kalau itu kita tanya, antum beriman dengan hari akhir seperti kami?
Pertama, berimankah dengan adanya kematian? Ya, beriman. Berimankah bahwa Nabi mengabarkan tidaklah seseorang itu mati kecuali dia melihat tempat kembalinya? Mulai goyang dia. Berimankah kepada kehidupan di alam barzakh seperti kami? Adanya soal munkar dan nakir di mana ditanya man rabbuka, dan jawabannya harus Allah. Man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Ada sebagian riwayat mengatakan wa ma ra'yuka fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berimankah dengan adanya kebangkitan? Berimankah dengan adanya mahsyar? Berimankah dengan adanya mizan? Berimankah dengan adanya syafaat Nabi Muhammad SAW? Berimankah dengan adanya syirat? Nah, kalau sama ya muslim aja. Tapi kalau nggak begitu, yang penting nggak bisa. Maka beriman kepada hari akhir itu tema umum. Ada lagi yang harus dijelaskan di sana dan harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kalau seperti itu orang Islam. Bukankah termasuk iman kita kepada Allah adalah kita beriman bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau bicara Ar-Rahman berarti Allah ini rahmatnya luas meliputi semua makhluknya. Mau dia mukminkah, mau non muslimkah, mau dia kafirkah, mau orang musyrikah, bahkan ini orang tidak akui adanya Tuhan, Allah kasih rahmat di dunia. Tapi di akhirat rahmatnya Allah hanya berlaku untuk orang yang beriman kepada Allah. Nah, itu iman juga. Nah, betulkah dia beriman kepada Allah sama seperti kita? Tidak. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menerangkan, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, setelah Allah turunkan ayat ini, rupanya ada yang kemudian mencari celah. Wah, ini buktinya kita nggak wajib ikut Muhammad. Ini buktinya Allah sendiri yang turunkan. Katanya ini dari Allah. Allah sudah nyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in kalau dia beramal soleh bisa masuk surga, dapat pahala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, maka setelah ayat ini turun, kata sahabat Ibnu Abbas, turun ayat yang lain. Apa ayatnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima minhu, darinya. Apa yang gak diterima? Amal solehnya, gitu kan? Falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya apa? Amal solehnya. Kenapa? Karena bukan Islam. Karena gak diterima amal solehnya, padahal mungkin beramal soleh dia perlu modal banyak, dia perlu modal uang, sedekah. Dia perlu modal waktu, dia investasikan waktu dari 24 jam, dia potong sekian jam untuk ibadahnya. Rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini kata sahabat Ibnu Abbas, turunnya ayat yang tadi itu untuk menjawab jika ada yang mengatakan bahwa ini orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, ya bukan hanya orang Islam yang selamat. Jawabannya adalah pada ayat yang tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Walhasil, barang siapa yang beriman kepada Allah, lalu dia beriman kepada hari akhir, konsekuensinya dia beramal soleh, karena dia iman kepada Allah, dia ingin mendapat kebahagiaan di akhirat, dia beramal soleh ketika di dunia, falahum ajruhum inda rabbihim. Kata Syekh Nawawi, bi ayyudkhilahumul jannata, maka Allah akan masukkan mereka ke surganya Allah. Dan orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah, dia tidak akan merasa takut atau khawatir dan tidak perlu merasa sedih. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sih atau apa sih pentingnya Allah menyebutkan bahwa penghuni surga itu tidak perlu takut dan tidak bersedih? Apa sih pentingnya? Kan kita sudah tahu bahwa di surga itu yang ada hanyalah kesenangan,
dan kenikmatan. Tapi apa pentingnya Allah pakai sebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini psikologi bahasa jamaah sekalian. Kalau di dunia ini Allah kasih kepada kita nikmat, Allah kasih kesenangan kepada kita di dunia, apa yang kita takutkan apa? Khauf. Kekhawatiran kita apa sih? Yang pertama, misalnya kalau kita dapat kesenangan atau kenikmatan di dunia, kita khawatir di balik itu ada keburukannya. Ya kan? Tadi imam kita sudah baca tuh, Pak Imam. Ya kan? Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya kan? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang berarti dunia ini kenikmatannya bisa menipu. Manusia percaya enggak itu? Enggak percaya. Maka kalau cuma nasihat itu kadang-kadang enggak mempan. Ini penuh tipuan, enggak mempan. Oh, enggak percaya nih manusia nih. Oh, sudah. Udang. Makanlah udang. Enak, nikmat. Makan tiap hari udang, enak. Habis itu kolesterol naik. Ya. Wah, minum manis-manis, siang-siang panas-panas kita minum es manis, enak, minum tiap hari. 20 tahun kayak gitu. Diabetes. Jadi kenikmatan, kesenangan yang ada di dunia itu kita harus khawatir. Di balik itu, itulah sifat kenikmatan dunia. Ya kan? Ada kekhawatiran kita ini. Pakai AC, oh adem, enak. Nah, coba 24 jam, gitu kan? Iya, tiap hari, gitu kan? Wah, kering kulit, nggak sehat. Jadi semua bentuk kenikmatan, kesenangan itu di dunia ini kita nikmati, kita senangi, tapi ingat harus khawatir ada sesuatu di situ. Kalau berlebihan, kalau terus-terusan. Kalau sesekali makan udang, insya Allah aman. Sesekali minum es, insya Allah aman. Kan tetap terus, setiap waktu, setiap hari, selama-lamanya, madarat. Nah, nikmat surga itu terus-terusan. Kesenangan surga itu selamanya. Ada madaratnya enggak, Ustaz? La khauf. Enggak usah khawatir. Enggak ada madarat. Bahkan manusia itu jika dia, mohon maaf, ya, berjima, itu ada madarat kalau terus-terusan. Pada diri si manusia itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Di dunia, di akhirat tidak. Makan duren, ada madarat kalau terus-terusan. Jadi kenapa Allah katakan tidak perlu khawatir, karena nikmat di sana tidak mendatangkan kemadaratan sedikit pun. Di sana ada nahrun minal khamri, sungai khamar. Di dunia minum khamar mabuk. Banyak penyakit di tubuhnya, jantunglah, inilah, itulah. Tapi di akhirat khamrul jannah, khamarnya surga, tidak memabukkan, tidak mendatangkan madarat bagi peminumnya, dan tidak menghilangkan akalnya karena nggak mabuk. Nahrun minal khamr. Jangan nanti difahami, oh di surga ada khamr, mabuk semua nih. Enggak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu sedih. Kenapa? Apa yang membuat kita sedih? Kenapa disebutkan sedih setelah khawatir? Kalau tadi dia khawatir kenikmatannya itu akan mendatangkan madarat, kesenangannya akan mendatangkan madarat, maka biasanya orang di dunia itu kalau sudah dapat kesenangan, sudah dapat kenikmatan, lalu dia ingat bahwa kesenangan ini akan ada akhirnya, akan ada ujungnya, dia sedih. Jadi raja enak gitu kan. Tapi kalau dia merenung, ini saya nggak mungkin selamanya ini. Nah, sedih dia. Waduh, berat. Nah, di surga enggak, tidak perlu ada kesedihan terkait bahwa nikmat yang didapatkan mungkin akan hilang atau mungkin akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua rasa aman ini, aman dari rasa takut dan aman dari rasa sedih, adalah hidayah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita tergolong di sana. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini
tafsir daripada suratul Baqarah ayat yang ke-62. Ya, saya kira itu cukup. Semoga yang akan datang insya Allah kita akan kembali dapat berjumpa dan meneruskan pengajian kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.